Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Yunisartika, NIM 207190066, kelas Biologi 3B, mata kuliah Ekologi Hewan. Dosen pembimbing Pak Bayu Kurniawan SSI MSc. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lingkungan abiotik dan biotik. Semua makhluk hidup, baik besar atau kecil, tumbuhan, hewan mikrobiota, termasuk manusia, sangat tergantung pada berbagai faktor lingkungan di habitatnya. Sementara itu, pola persebaran hewan secara spasial atau antar waktu bagi kebanyakan jenisnya akan dibatasi oleh kondisi lingkungan, baik oleh faktor abiotik dan faktor biotik sebagai faktor pembatas. Kondisi lingkungan adalah variabel faktor lingkungan yang berfluktuasi dalam skala ruang dan waktu yang dapat mempengaruhi organisme dengan berbagai variasi responnya. Lingkungan atau kondisi lingkungan pada umumnya terbagi atas faktor-faktor yang bersifat non-biologi, yaitu faktor fisik kimia atau lingkungan abiotik, dan bersifat biologi atau lingkungan biotik. Lingkungan abiotik misalnya pada tanah, air, atau suhu udara. Sedangkan lingkungan biotik misalnya pada organisme yang berpengaruh terhadap organisme lainnya. Kondisi lingkungan utama menurut Jones 1997 antara lain adalah 1. Habitat, struktur tanah dan substrat. 2. Suhu lingkungan atau tanah, air, atau udara. 3. Kelembapan udara atau tanah. 4. pH tanah atau kadar garam. 5. Angin dan arus air. 6. Gangguan lingkungan atau pencemaran. 7. Makhluk hidup. Terdapat 3 jenis respon organisme terhadap pengaruh lingkungan, yaitu respon yang berkaitan dengan antara lain: pertama, tingkat perkembangannya dan ketersediaan sumber alam jenuh atau respon saturasi. 2. Kondisi faktor lingkungan yang optimum. 3. Reaksi organisme terhadap faktor kondisi lingkungan yang berbentuk sigmoid. Apa sih yang dimaksud dengan respon saturasi itu? Respon saturasi merupakan respon hewan terhadap perkembangan aktivitas fisiologi akan kebutuhannya menjadi stabil dan selanjutnya tidak mengadakan respon lagi karena telah jenuh. Contohnya pada pemberian pakan terhadap populasi ikan herring atau Celupea haringus. Sedangkan respon optimum merupakan respon hewan terhadap kondisi lingkungan yang optimum. Contohnya pada pengaruh aklimatisasi suhu air atau dingin dan panas terhadap kecepatan berenang ikan mas atau Sarasuis auratus. Selanjutnya, A. Habitat. Habitat adalah suatu wilayah atau suatu tempat yang terdapat di sekitar makhluk hidup dan menjadi tempat tinggal dan tempat kehidupan atau komunitas makhluk hidup. Dalam suatu habitat, bagaimanapun bentuk dan sifatnya, akan terdapat di dalamnya suatu perangkat faktor lingkungan yang terdiri dari tanah atau perairan sebagai substrat atau media tempat organisme berada, suhu lingkungan, kelembapan udara, dan angin. Habitat yang luas disebut habitat makro, misalnya gurun pasir, dataran rendah, pantai, atau lautan. Sedangkan habitat yang ditempati suatu organisme besarnya relatif kecil atau tidak luas dinamakan habitat mikro. Terdapat 3 macam habitat. Yang pertama, habitat terrestris. 2. Habitat perairan tawar. 3. Habitat perairan pantai dan laut.
Faktor-faktor apa saja sih yang akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan makhluk hidup yang terdapat di habitatnya? Yang pertama, faktor edafik. Tanah adalah salah satu faktor ekologi yang dapat memberikan ciri-ciri utama suatu habitat terrestris terpenting. Ini dinamakan faktor edafik. Faktor edafik memiliki karakteristik yang ditentukan oleh sifat-sifat tanah yang berhubungan dengan struktur dan bahan-bahan penyusun tanah, air dalam tanah, organisme tanah, fisiografi dan topografi tanah. 2. Faktor klimatik. Faktor iklim adalah salah satu faktor alami yang terpenting untuk kehidupan organisme. Terdiri dari berbagai faktor lingkungan seperti cahaya, suhu lingkungan, presipitasi, curah hujan dan kelembaban lingkungan, serta udara, atmosfer atau angin. 3. Habitat mikro dan iklim mikro. Habitat mikro adalah suatu habitat kecil dan khusus yang biasanya ditempati oleh organisme terbatas. Habitat mikro pada umumnya mempunyai daya dukung lingkungan yang besar yang mampu menunjang kehidupan organisme. Iklim mikro adalah kondisi meteorologis yang spesifik dari suatu habitat, wilayah, dan lokasi yang sangat penting untuk suatu organisme. Contohnya pada lubang pohon besar dan gua-gua kecil di dalam terumbu karang. Sedangkan iklim mikro adalah kondisi meteorologis yang spesifik dari suatu habitat, wilayah, atau lokasi yang sangat penting untuk suatu organisme. Contohnya adalah iklim yang terdapat di sekitar sarang burung kolibri. Selanjutnya B. Relung atau niche. Relung atau niche adalah suatu konsep dalam ekologi yang merupakan gagasan bahwa pada dasarnya organisme yang terdapat dalam suatu lingkungan hidupnya memiliki suatu peranan atau fungsi tertentu. Istilah relung pertama kali dikemukakan oleh Elton pada tahun 1927 atau Jones 1997. Pada umumnya, istilah tersebut digunakan sebagai peran ekologi suatu organisme dalam hubungannya dengan 1. Persebaran spasial, 2. Fungsional atas peranan organisme, 3. Perilaku organisme, 4. Kondisi abstrak. Di semua komunitas biotik alami peranan atau fungsi organisme dalam kegiatannya cenderung akan merupakan integrasi dari profesi yang berbeda-beda untuk setiap jenisnya yang akan menempati ruang multidimensi yang dikenal sebagai relung ekologi. Relung pada dasarnya akan menunjukkan 1. Sifat adaptasi organisme, 2. Gaya hidup suatu organisme yang bersangkutan, 3. Macam sumber daya. Bagian selanjutnya adalah C. Guild. Guild adalah sekelompok hewan yang biasanya mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat secara taksonomi, yang memperoleh makanan dari jenis atau komunitas vegetasi yang sama. Contoh guild adalah sekelompok serangga pemakan daun atau leaf meaning dedaunan pohon meranti di hutan Dipterocarpus di Kalimantan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.